Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Mahmud dengan NIM 222020386 02020075. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait tugas dari mata kuliah Life Skill Kewirausahaan. Baik, saya akan mendeskripsikan materi terkait apa penyebab kesalahan berpikir yang terjadi dalam lingkungan pertemanan, keluarga, dan media sosial, dan menjelaskan landasan teori penyebab terjadinya kesalahan berpikir. Di kehidupan kita sehari-hari, kita pasti akan bertemu dengan orang yang berbeda-beda, baik dalam lingkungan pertemanan, keluarga, maupun di media sosial. Dari perbedaan tersebut timbullah yang namanya interaksi. Dalam interaksi tersebut pasti terjadi diskusi ataupun perdebatan, entah itu perdebatan yang penting maupun perdebatan yang tidak penting. Perdebatan yang tidak penting yang bisa menimbulkan kesalahpahaman antar sesama. Seseorang yang memiliki pemikiran yang kritis memiliki senjata supaya bisa mengimbangi lawan bicaranya, sedangkan tidak semua orang memiliki pemikiran yang sama. Kesalahan berpikir atau cognitive distortion adalah cara berpikir yang tidak akurat atau tidak rasional yang dapat mempengaruhi cara kita melihat diri sendiri, orang lain, dan situasi di sekitar kita. Banyak kesalahan berpikir terjadi dalam suatu pertemanan dikarenakan beberapa orang cenderung melihat atau membuat asumsi tanpa mencari klarifikasi terlebih dahulu, seperti berharap lebih juga merupakan salah satu bentuk kesalahan dalam berpikir dalam lingkungan pertemanan. Harapan yang berlebihan dari teman bisa menyebabkan kecewa saat kenyataan tidak sesuai. Misalnya, seseorang mungkin berharap temannya selalu ada di saat sulit, dan ketika hal itu tidak terjadi, muncul kesalahan berpikir seperti, jika mereka tidak selalu ada, mereka bukan teman yang baik untuk saya. Kesalahan berpikir seperti ini dapat merusak hubungan pertemanan jika tidak disadari atau dikelola dengan baik. Klarifikasi, komunikasi terbuka, dan berpikir lebih rasional bisa membantu mencegah kesalahpahaman. Kesalahan berpikir yang sering terjadi dalam lingkungan keluarga dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Kesalahan berpikir ini seringkali terjadi tanpa disadari dan dapat mempengaruhi hubungan antara anggota keluarga. Ketidakmampuan menyampaikan perasaan atau kebutuhan secara terbuka sering memicu kesalahpahaman antar keluarga dan asumsi yang salah. Dalam keluarga, penting bagi kita untuk menyadari dan mengatasi kesalahan berpikir agar bisa membangun hubungan yang lebih harmonis dan sehat. Salah satu bentuk kesalahan berpikir dalam media sosial yaitu perbandingan sosial. Melihat postingan orang lain yang selalu tampak bahagia atau sukses, seseorang bisa merasa bahwa hidupnya sendiri tidak cukup baik. Kesalahan berpikir ini dikenal sebagai overgeneralization, di mana seseorang menyimpulkan bahwa hidup mereka sempurna, sedangkan hidupku selalu buruk. Meskipun kenyataan di balik postingan ini mungkin berbeda. Kesalahan berpikir ketika seseorang melihat valid atau tidaknya itu berdasarkan dari banyaknya orang yang setuju. Sama persis dalam hal media sosial. Banyak orang di sosmed di mana ketika melihat produk A itu bagus, di mana mengikuti memakai produk tersebut karena merasa produk itu baik hanya karena melihat penilaian orang-orang di sosmed. Padahal banyaknya produk itu yang bukan berarti itu produk yang terbaik. Dari sini banyak sekali orang yang gampang kepancing emosionalnya dan gampang sekali untuk FOMO mengikuti tren-tren baru yang belum tentu memberikan benefit untuk mereka. Selanjutnya yaitu landasan teori tentang penyebab terjadinya kesalahan berpikir dapat merujuk pada berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, filsafat, dan bias kognitif. Kesalahan berpikir sering kali disebabkan oleh bias kognitif, keterbatasan memori, logika yang salah, ataupun kurangnya informasi yang akurat. Teori bias kognitif atau cognitive bias teori. Bias kognitif adalah pola penyimpangan, sistematis, dan rasionalitas dalam penilaian atau keputusan yang dibuat seseorang. Teori ini menjelaskan bahwa manusia seringkali membuat keputusan atau menarik kesimpulan yang tidak logis karena bias kognitif. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.